warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai acara, silahkan perkenalkan diri untuk calon ketua OSIS. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Pasha Fariji dari kelas 11 MIPA 4, calon ketua OSIS periode 2020-2021 dengan nomor urut 1. Ada sedikit jargon. Dilarang golput, pilih nomor urut 1 dengan semangat baru untuk maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Abardana dari kelas 11 47. Di sini kandidat saya sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Jangan lupa pilih saya nomor 2 karena nomor 2 ada saya nomor 2. Lebih baik nomor 2 daripada 1. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasya Salah Feliza. Saya kelas 11 MIPA 2. Di sini saya menjadi kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Ingat ya, pilih nomor 3. Nomor 3, choose number 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Tolevi dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS nomor urut 4. Pilih nomor 4 karena di situ ada Haikal. Untuk itunya Haikal for President, Haikal for the people. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pamungkas dari kelas 11 IPS 1. Saya calon ketua OSIS nomor urut 5. Pilih saya untuk menjadi ketua OSIS tahun 2020-2021 karena visi misinya sudah jelas, amanah, dan termasuk golongan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa di saat pandemi seperti ini, semua program kerja yang telah direncanakan itu terkendala. Maka dari itu, bagaimana cara kamu tetap menjalankan program kerja di masa pandemi seperti ini? Dan sebutkan program kerja apa saja yang akan kamu tambahkan ke dalam program kerja OSIS yang sebelumnya. Silakan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan untuk calon ketua OSIS nomor urut 4. Introduksi, nama saya Haikal Tolevi. Izin menjawab. Yang pertama saya akan memfokuskan semua kerja ke online karena walaupun nanti Januari katanya bakal itu sekolah secara tetap muka dan kita juga belum tentu tahu apakah kita bakal diizinkan untuk berorganisasi. Jadi ya saya untuk kedepannya memfokuskan dulu secara online untuk tambahan objeknya yang memungkinkan. Paling saya akan menambah seperti peringatan hari di dunia atau hari yang ada hari-hari nasional itu seperti batik nasional dan semacamnya. Sekian, terima kasih. Silakan, ada yang ingin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama. Silakan. Introduksi, nama saya Farid Pasha Fariji. Ingin menjawab soal untuk menjaga di saat pandemi ini, mungkin program yang akan saya kerjakan menghentikan seperti ekstrakurikuler, terus berbagai macam segalanya, seperti kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tatap muka. Dan program kerja tambahan saya di waktu pandemi dan sesudah pandemi pun mungkin mengaji di awal KBM, terus membaca surat-surat pendek di akhir kegiatan belajar mengajar, dan mengadakan sholat duha di pertengahan KBM. Tapi bukan mengadakan, tapi menganjurkan. Jika di ACC disebut mengadakan, tapi jika tidak di ACC
tidak jadi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk calon ketua OSIS nomor urut 2, 3, dan 5. Ada yang ingin? Silakan. Instruksi, izin perkenalkan nama saya Nasisa Feliza, calon ketua OSIS nomor urut 3. Progja yang terkendala itu kan kayak sudah seperti resiko di masa pandemi. Jadi karena saya tidak mau mengambil resiko banyak dengan mengumpulkan orang-orang agar mengikuti acara, jadi lebih baik untuk kayak acaranya itu cuma ya misalkan ya kayak 17-an lomba-lomba kayak misalkan foto aja, dan yang tidak tidak memerlukan orang banyak gitu, hanya perlu beberapa orang. Jadi untuk si lombanya itu sendiri tidak terlalu bagaimana ya, jadi si program tersebut tetap terlaksana tetapi dengan seminimalis mungkin gitu. Untuk program yang ditambah itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika menambah program belum tentu program yang sebelumnya terlaksana, jadi lebih memfokuskan kepada program yang sudah ada agar program yang sudah ada pun dapat terlaksana dengan baik di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk calon ketua OSIS nomor 2, apakah ingin menjawab duluan? Instruksi ya. Saya Muhammad Budi Perdana, nomor urut 2 ya. Untuk saya mungkin sebelum masuk ke tatap muka ya seperti hari tadi juga sama memfokuskan untuk secara kegiatan dilaksanakan secara online. Namun misalkan Januari memang sudah waktunya untuk masuk. Nah, paling saya mengadakan kegiatan yang memang secara tatap muka, namun benar-benar diminimalisir. Jadi di sesi-sesi kegiatannya dari kelas mana, dan setiap anggota kuota pesertanya juga dibatasi. Paling untuk kegiatan tambahan musyawarah sebelum ada kegiatan. Jadi ingin mengusahakan minat bakat aspirasi dari masyarakat SMA Negeri Garut itu benar-benar disalurkan. Jadi setiap acara itu terlaksana sempurna menurut semua yang di SMA 6, bukan hanya menurut OSIS atau MPK, tapi untuk semua. Karena sempurna menurut OSIS belum tentu sempurna menurut yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi, nama saya Bayu Pamungkas, calon ketua OSIS nomor urut 5. Di saat pandemi seperti ini, saya memfokuskan program kerja untuk online karena untuk membatasi orang juga kan jangan berkerumun. Terus untuk program kerja di saat pandemi ini, saya berencana untuk menyiapkan program kerja di saat pandemi, yaitu lomba menulis karangan, karena untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan kreativitas siswa SMA Negeri 6 Garut ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelima calon ketua OSIS atas argumennya. Apakah ada sanggahan dari calon ketua OSIS lain tentang argumen masing-masing calon ketua OSIS lain? Silakan, jika ada boleh langsung berbicara. Instruksi tidak ada. Kita mengetahui bahwa di SMA Negeri 6 Garut banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana aksi dan tindakan kalian untuk menarik orang-orang tersebut agar potensinya tersalurkan, khususnya untuk OSIS dan umumnya untuk sekolah? Instruksi, nama saya Haikal Farifi. Untuk pertanyaan yang tadi,
untuk meningkatkan dan menarik perhatian para murid, khususnya di OSIS sama umumnya di semua warga sekolah, semua murid di sini. Yang pertama saya akan mengadakan sesuatu, mungkin kalau misalkan yang terlaksana dan pandemi juga udah beres, saya akan melaksanakan pensi. Kan karena tahun kemarin pensi itu tidak ada, dan saya ingin mengadakannya untuk setiap satu lomba itu diikuti oleh seluruh kelas, jadi bukan organisasi. Mereka bebas ingin melakukan apa aja, seperti misalkan menari jika ada yang jago menari, memainkan musik jika ada yang bisa memainkan musik, atau bila perlu juga dance bareng-bareng di lapangan, itu kan masuk ya. Atau mungkin yang secara literasinya kita akan buat, kan ada bulan bahasa nih, nah kita akan buat seperti karangan atau cerita pendek, atau mungkin lebih dulunya novel mungkin kalau misalkan jago ya, meminati untuk menulis. Untuk saya mungkin sekian, terima kasih. Instruksi, saya menurut Abang Dena dari nomor 2. Kalau misalkan saya untuk menarik perhatian setiap siswa-siswa, khususnya OSIS terlebih dahulu, saya akan mengedepankan seperti rasa kekeluargaan di OSIS tersendiri. Jadi pandangan dari yang lain, seperti contoh kelas 10 yang baru masuk ketika MPLS atau ketika apapun itu, mungkin memandang OSIS itu wah hebat ya, OSIS kekeluargaannya sangat baik, berjalan dengan sempurna. Nah, paling untuk khususnya untuk OSIS ya memfokuskan dulu untuk terjalinnya keluarga. Nah, untuk khususnya di SMA 6, saya akan benar-benar mengedepankan keinginan siswa. Jadi paling kami, tapi itu juga minta persetujuan dari yang lainnya, anggota OSIS lain. Jadi sebelum musyawarah ke yang lain, saya juga ingin mengadakan musyawarah untuk anggota OSIS yang lainnya, forum di dalamnya. Nah, kalau misalkan memang sudah disetujui acaranya seperti apa, nah di sana paling kami sebagai anggota OSIS ingin menyempurnakan setiap kegiatan-kegiatan yang benar-benar menyalurkan bakat dan minat siswa. Jadi benar-benar aspirasi dari siswa itu tersalurkan dengan sempurna. Acaranya juga memang dari siswa, oleh siswa untuk siswa. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Instruksi, saya Mahasiswa Feliza, nomor urut 3. Jadi kan di sini untuk kualitas siswa kan, apa aksi dan tindakan yang akan saya lakukan. Jadi karena di SMA 6 kan sudah banyak ekskul yang menurut saya bisa mengeksplor bakat minat dan bakat siswa, kenapa tidak di ekskul itu sendiri yang kita sosialisasikan lebih kepada siswanya? Atau jika siswanya lebih kayak pendiam padahal dia punya bakat yang bagus, lebih bekerja sama dengan gurunya lagi, karena biasanya guru yang setiap hari ada di kelas mungkin bisa tahu gitu ke arah mana minat dan bakat siswa tersebut. Jadi bekerja sama dengan guru juga. Sekian, terima kasih. Silakan, ada yang ingin menjawab untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 dan nomor urut 5. Silakan kepada Cakotos nomor urut 05 untuk menjawab terlebih dahulu. Instruksi, nama saya Bayu Pamungkas dan Cakotos nomor urut 5, untuk mengajak anak-anak yang mempunyai bakat atau siswa yang mempunyai bakat itu diusahakan untuk diajak dulu dan disosialisasikan dulu terlebih dahulu dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Garut tersebut, untuk menampilkan bakat di Pokja OSIS. Contohnya di 17 Agustusan itu ekskul yang lain atau siswa yang mempunyai bakat itu bisa menyalurkan bakatnya gitu.
Terima kasih. Untuk nomor urut 1 silakan. Instruksi. Nama saya Farid Pasha Faridi, izin menjawab. Untuk menarik perhatian siswa atau lebih tepatnya kepada adik kelas, saya di sini lebih memperlihatkan kinerja-kinerja seperti ekstrakurikuler. Siapa tahu di adik kelas kelas 10 ada yang minat di ekstrakurikuler, contohnya seperti olahraga, voli, futsal, mengajak perhatian dari ekstrakurikuler seperti itu. Yang untuk didiskusikan terlebih dahulu atau berdekat dengan orang tersebut supaya orang tersebut bisa melihat bakat-bakat dari kakak kelas atau dari organisasi-organisasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelima calon ketua OSIS atas argumennya. Silakan, apakah ada yang ingin disanggah? Silakan. Saya ingin izin mendengar ya, untuk ini saya akan menjaga catat polos nomor 3 ya. Sesuai argumennya yang tadi, di mana yang memfokuskan di expo, yang expo emang ya menurut saya ya, expo emang mengekspor bakat dan minat seluruh siswa, tapi tidak semua terbawa karena ada seperti ada larangan dari orang tua untuk mengikuti expo. Kan ada beberapa orang yang seperti itu, atau yang yang kata kamu tadi yang pendiam. Nah, pendiam itu kan lebih cenderung saya punya daripada sosialisasi kepada orang, mendingan sih pulang. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Jadi menurut saya agak kurang efektif aja kalau misalkan fokuskan kepada ekspor. Dan apalagi kalau misalkan guru juga tidak semuanya mengingat nama-nama siswa kan sesuai bakat, kan? Jadi belum tentu juga dia mau membantu, atau kecuali si siswa tersebut telah dekat pada gurunya. Sekian, terima kasih. Izin menjawab dari kandidat nomor 4. Jadi gini, biasanya seorang guru ketika di kelas, misalkan guru bahasa Indonesia, ketika seorang murid memperlihatkan dalam tulisannya, misalkan dia lebih berbakat gitu dalam misalkan menulis seperti itu. Kan kalau yang misalkan pendiam biasanya lebih ke tulisan kan. Jadi menurut saya lebih efektif gitu kalau misalkan biasanya guru kan lebih peka gitu terhadap, kalau misalkan kita sendiri kan untuk melihat lebih susah gitu kan. Ketika dengan guru bekerja sama, misalkan oh dia minat bakatnya ada nih di bahasa Indonesia, mungkin bisa gurunya sendiri yang berbicara pada muridnya, atau gurunya sendiri yang berbicara pada orang tuanya. Karena ketika kita yang berbicara pada orang tuanya untuk diizinkan, mungkin orang tua sendiri akan meragukan. Ketika gurunya sendiri yang berbicara, mungkin orang tua pun ada sedikit rasa kebanggaan bahwa anaknya telah dianggap gitu. Ada suatu hal yang anaknya itu bisa lakukan dalam minat bakat dia gitu. Jadi sehingga si anak tersebut mendapat dukungan entah dari gurunya, dari orang tuanya, dan sehingga dia bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan atau ingin menyanggah lagi dari nomor urut 3 untuk calon ketua OSIS nomor urut 4? Silakan. Saya rasa ya sekian aja. Saya juga berpendapat seperti itu, tapi ada sedikit tambahan. Untuk yang ini, menurut saya di guru apapun, guru siapapun, apapun mata pelajarannya, kan takutnya ada yang tidak peka gitu kan. Kan biasanya kata kamu ada yang lebih peka, ada yang peka gitu. Menurut saya nggak terlalu, atau mungkin ada saja guru yang terlalu banyak kegiatannya sehingga dia tidak ada waktu untuk menghubungi orang tuanya gitu. Jadi kayaknya nggak semuanya menurut saya. Izin menjawab kembali. Jadi gini, sebelumnya saya sendiri mungkin mau pesan ke guru-gurunya sendiri bapak atau ibu bagaimana jika
setiap di pembelajaran untuk melihat minat dan bakat siswanya di sebelah mana. Misalkan kayak bahasa Indonesia kan sering tuh kayak ada di kelas 10 kan ada untuk kayak debat. Nah mungkin dari hal itu gitu guru-guru tuh bisa kayak oh ini nih lebih misalkan mungkin kan bisa lagi berbicara misalkan kalau misalkan guru-gurunya sibuk atau apa bisa berbicara lagi dengan kita dan nanti didiskusikan kembali bagaimana cara berbicara kepada orang tuanya, bagaimana cara menarik siswa tersebut untuk dapat mengikuti minat dan bakatnya seperti itu. Terima kasih. Untuk calon ketua OSIS kandidat nomor 1, 2, dan 5 apakah ada sanggahan? Tidak ada. Terima kasih untuk kandidat nomor 3 dan nomor 4 atas argumentasinya. Menurut kalian pemimpin yang ideal itu seperti apa? Interupsi. Silakan. Kalau saya favorit untuk pemimpin yang ideal ya menurut yang kalau yang misalkan dibutuhkan di SMA ini yang pertama bertanggung jawab, yang kedua yaitu sedikit bukan sedikit ya lebih tepatnya dia itu kalau bisa lebih paham agama. Jadi kita juga tidak salah memilih pemimpin untuk dibutuhkan di SMA 6 itu seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya hampir sama, tapi kalau bisa karisma dan karakternya itu kuat. Terima kasih. Silakan. Instruksi yang menambahkan mujahadah betul. Kalau menurut saya pemimpin yang benar-benar pantas disebut sebagai pemimpin adalah orang yang nomor 1 bertanggung jawab, nomor 2 menurut saya pandai bersosialisasi, merangkul semua yang ada di ruang lingkup mereka. Jadi pandai merangkul, sosialisasi. 3 pandai berkicau, pandai public speaking yang begitu, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk calon ketua OSIS kandidat nomor 1, 3, dan 5 apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Instruksi. Silakan. Saya Fadil Separidi ingin menambahkan yang pertama bertanggung jawab, yang kedua cerdas, teliti, religius, dan bisa merangkul semua organisasi atau semua yang di dalam organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi, saya Nasya Sama Feliza, kandidat nomor 3. Pemimpin idealis dan pemimpin yang ideal di SMA Negeri 6 Garut. Pemimpin berarti adalah orang yang dapat memimpin orang-orang yang ada dalam naungannya gitu. Dalam hal ini berarti ketua OSIS dan siswa-siswi di SMA 6 Garut. Dalam hal ini pertama mungkin ketika kita melihat gitu SMA 6 Garut seperti apa, pertama kita membutuhkan pemimpin yang religius. Yang kedua, kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar dapat memimpin seluruh siswa-siswi di SMA 6 Garut ini. Karena banyak siswa-siswi yang terkadang terhadap pemimpin itu lebih seperti ya udahlah, misalkan teman atau bagaimana. Jadi seorang pemimpin yang dapat dihargai oleh anggotanya gitu. Sekian, terima kasih. Instruksi, nama saya Bayu Pamungkas, nomor 25. Pemimpin yang ideal menurut saya adalah yang bisa menjadi teladan bagi siswa lain. Teladan dalam konteks ini adalah misalnya dalam disiplin dan attitude yang baik, religius, dan menurut saya pemimpin yang baik itu harus bisa merangkul anggotanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelima calon ketua OSIS. Apakah ada yang ingin disanggah dari pernyataan atau argumen dari caketos lain?
Silakan. Izin tidak ada. Dan apakah kalian sudah termasuk ke dalam pemimpin yang idealis? Itu sih, nama saya Eka berarti dari argumen yang saya sampaikan tadi, ya, kemungkinan saya masuk dalam salah satu kategori, apalagi kategori yang Rocky itu yang pandai berbicara, ya. Saya termasuk dalam satu kategori itu. Untuk yang lain, mungkin saya agak sedikit, ya, berada di mendekati konteks-konteks yang tadi para cakatos ini sebutkan, yang tadi pemimpin idealis. Saya mungkin mendekati. Sekian, terima kasih. Izin instruksi, saya Mukialbar dari nomor 20. Kalau untuk pribadi saya, mungkin dari semua yang telah disebutkan oleh para kandidat ini yang kelima ini untuk menjadi para pemimpin, mungkin saya hanya melengkapi satu yang disebutkan oleh saya sendiri, yaitu pandai bersosialisasi. Ya, untuk yang lainnya seperti tanggung jawab, terus public speaking, pandai berkicau, religius, cerdik, dan lain-lain, mungkin saya masih belajar. Tapi kalau misalnya mau jadi ketua OSIS, ya saya harus seperti itu dan saya akan berusaha. Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan untuk kandidat nomor 1, 3, dan 5. Apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Instruksi, saya Naswa Salangariga, kandidat nomor 3, pemimpin. Saya untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin karena pertama saya perempuan, mungkin karena ya seperti itu, jadi kesannya takutnya gitu orang-orang menilai saya itu sok gitu kan. Jadi menurut saya dalam konteks pemimpin yang sudah disebutkan oleh para kandidat, mungkin hanya satu yang saya benar-benar kuasai, public speaking. Jadi untuk hal lainnya sama mungkin seperti Moki, dapat belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan menjadi seorang pemimpin yang diinginkan di SMA N6 Garut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk Instruksi, silakan. saya Farid Syafandi. Silakan. Untuk mungkin dari argumen-argumen yang sudah disebutkan oleh saya dan kandidat-kandidat yang lainnya, mungkin saya hanya bisa merangkul semua yang di dalam organisasi OSIS, tapi seperti yang bertanggung jawab, cerdas, teliti, akan saya perbaiki semaksimal mungkin yang diinginkan oleh siswa-siswa SMA Negeri 6 Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi, nama saya Bayu Pamungkas, calon ketua OSIS nomor 25. Seperti yang disebutkan dalam argumen dari kandidat yang lain, yang saya mendekati adalah yang saya sebutkan sendiri, yaitu teladan. Saya sangat disiplin dan religius, dan untuk bertanggung jawab mungkin saya masih diperbaiki. Terima kasih.